Ya, namanya juga maling, cekiders. Akalnya ada aja. Mentang-mentang kafe yang berada di Kabupaten Tuban, Jawa Timur ini lagi tutup, maka si maling berhasil masuk lewat jendela belakang. Tanpa pikir panjang, si maling mulai melancarkan aksinya. Dalam semalam, si maling berhasil menggasak 2 tabung gas dan 2 unit ponsel, cekiders. Ya udah, langsung aja mimin viral ini wajah si malingnya ya. Maling berlaga pembeli lagi coba peruntungan nih di rumah makan Padang di kawasan Pinang Ranti, Jakarta Timur. Kondisi sepi membuat si maling leluasa masuk dan langsung mengambil ponsel yang tergeletak di meja kasir. Usai berhasil mencuri, maka si maling langsung kabur bersama rekannya. Nah, ini dia nih, kita zoom aja nih wajah si malingnya ya. Widih, nih mama gercep banget, cekiders. Dirinya tiba-tiba datang dan langsung melancarkan aksi nyolongnya. Dalam sekejap, ponsel korban berhasil dibawa kabur oleh si mak ini. Usut punya usut, aksi pencurian ini terjadi di kawasan Cilodong, Kota Depok. Nah, bagi yang mengenal wajah pelaku, lebih waspada lagi ya. Dari rekaman kamera CCTV terlihat pelaku yang menggunakan jaket ojek online memesan minuman di warung makan di kawasan Sunter Agung, Jakarta Utara. Pelaku lalu masuk dan duduk di meja di dekat ponsel milik pemilik warung makan yang sedang dicas. Melihat pemilik dan pegawai warung makan sibuk, pelaku mengambil box tisu untuk menutupi ponsel. Pelaku berpura-pura memesan makanan mie goreng untuk mengalihkan perhatian pemilik warung. Saat itulah pelaku dengan cepat mengambil dan mengantongi ponsel sebelum kemudian pergi meninggalkan lokasi. Korban baru menyadari ponselnya hilang saat mengantarkan minuman yang dipesan pelaku dan langsung memeriksa rekaman CCTV. Ceritanya dia beli air mineral, udah beli mineral, balik lagi pesan nasi goreng, terakhir pesan mie goreng. Nah, begitu kita lagi sibuk bikin mie goreng, dia pergi, belum sempat ambil juga mie gorengnya, langsung hilang aja gitu aja. Begitu saya tahu handphonenya hilang itu sekitar kurang lebih 2 jam, baru tahu handphonenya nggak ada. Begitu kita cek CCTV, oh ternyata abang yang ambil, gitu. Abang ojol yang ambil. Pemilik warung makan tidak melaporkan kasus pencurian ke polisi dan memilih memviralkan rekaman CCTV dengan harapan niat baik pelaku mengembalikan ponsel miliknya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. CCTV sebuah rumah ibadah di Kota Medan, Sumatera Utara merekam detik-detik transaksi narkoba yang dilakukan tersangka MI. Seolah-olah hendak beribadah, tersangka memarkirkan kendaraannya di halaman masjid. Di lokasi yang sama sudah menunggu sebuah mobil warna hitam yang mengangkut narkoba jenis sabu-sabu. Satu persatu 6 box berisi total 110 kg sabu-sabu dipindahkan oleh 2 anggota jaringan ke mobil putih milik tersangka MI. Narkoba kemudian dibawa pelaku ke sebuah rumah di kawasan Taman Sari hingga akhirnya digerebek Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Tersangka yang merupakan bagian dari jaringan narkoba internasional di Malaysia sengaja memilih rumah ibadah sebagai tempat bertransaksi narkoba untuk menghindari kecurigaan. Dia bertransaksi di depan masjid dengan berkamuflase seakan-akan dia akan melaksanakan ibadah, namun disitulah dia melakukan transaksi 100 kg narkotika. Jadi jaringan Murtala ini merupakan jaringan internasional di mana Murtala ini langsung berkoordinasi
dan bertemu dengan Big Boss langsung di negara Malaysia. Dari catatan kepolisian, tersangka merupakan residivis dalam kasus yang sama. Ia pernah ditangkap tahun 2016 lalu dan bebas dari penjara tahun 2020. Selain tersangka MI, polisi turut meringkus 6 anggota jaringannya. Dari Jakarta, Rizky Anyus melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa. Selama 60 menit ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik. Bersama saya, Sabrina Asilah, inilah Buletin Anyus Pagi selengkapnya. Pemirsa, truk bermuatan tanah menabrak pengendara motor wanita di Jalan Poros, Palili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan hingga terpental. Kecelakaan ini terekam CCTV dan viral di media sosial. Inilah rekaman CCTV detik-detik truk muatan tanah menabrak sepeda motor saat melintas di Jalan Poros, Desa Lekompancing, Taranglili, Maros, Sulawesi Selatan. Kecelakaan ini sontak menghebohkan warga saat melihat pemotor tersebut terjatuh dari sepeda motornya. Pengendara sepeda motor tersebut mengalami luka ringan dan langsung dibawa ke puskesmas terdekat. Diketahui korban seorang pelajar SMP yang baru pulang dari sekolahnya mengendarai sepeda motor. Kecelakaan ini bermula ketika sepeda motor bergerak dari arah Pasar Carangki hendak berbelok masuk ke dalam perumahan. Namun dari arah bersamaan tiba-tiba muncul truk dari belakang dan menabrak bagian belakang sepeda motor. Itu motor dan mobil dari arah yang sama. Kebetulan motor langsung ambil arah untuk masuk ke lokasi perumahan. Ya. Mungkin mobil truk yang di belakang tidak menyangka bahwa anak ini akan langsung belok masuk ke arah perumahan. Sehingga lampu motor belakang ditabrak oleh mobil truk itu. Meski sepeda motor mengalami rusak ringan, namun keduanya bersepakat untuk berdamai hingga kasus kecelakaan ini tidak dilaporkan ke pihak unit Laka Lantas Polres Maros. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, pesawat kargo yang membawa kebutuhan pokok dari Tarakan menuju Binuang, Kalimantan Utara diduga jatuh setelah hilang kontak pada Jumat pagi. Hingga kini posisi pesawat masih belum diketahui. Pesawat perintis PK-SNE tipe Pilatus PC-6 milik Smart Air dilaporkan hilang kontak pada Jumat pagi. Pihak Bandara Tarakan telah melakukan koordinasi dengan Basarnas, BMKG, dan TNI Polri, serta pihak maskapai untuk mencari lokasi hilangnya pesawat. Pesawat yang diawaki 1 orang pilot serta 1 orang ahli mesin take off dari Bandara Juwata pukul 8 waktu Indonesia Tengah, dan pada pukul 8.55 waktu Indonesia Tengah, pihak Smart Air kehilangan kontak. Diduga pesawat jatuh di antara rute dari Tarakan menuju Binuang. Kepolisian sektor Krayan Tengah dan Selatan mendapat laporan ada warga mendengar dentuman dan saat ini petugas sedang bergerak ke lokasi. Pemirsa, Kampung Kedurus 4 Surabaya dikejutkan dengan seorang anak berkebutuhan khusus yang ditemukan tewas di selokan tidak jauh dari rumahnya. Diduga korban tewas tenggelam saat tercebur ke selokan. Kampung Kedurus 4 Karangpilang, Surabaya gempar setelah seorang bocah berusia 7 tahun ditemukan telah meninggal dunia di selokan yang tak jauh dari rumahnya. Bocah bernama Alfredo Ervan Effendi tersebut meninggal dunia diduga akibat tenggelam karena kondisinya yang memiliki berkebutuhan khusus. Sebelum meninggal, Alfredo bersama ayahnya di rumah. Saat itu sang ayah sempat tertidur dan tidak mengetahui jika putranya yang masih berusia 7 tahun itu keluar dari rumah. Karena kondisinya tidak bisa berjalan, korban diduga tercebur ke selokan di depan rumahnya dan tenggelam hingga meninggal dunia. Kronologisnya sejak mulai siang dicari oleh keluarganya, orang tuanya dan mbahnya, neneknya, baru ketemu pada pukul 18.50. Ketemu dalam kondisi sudah meninggal. Ketemunya di mana? Di saluran air. Kebetulan saluran air 2 hari yang lalu baru dikeruk sedimennya.
Kejadian ini kemudian dilaporkan ke BPBD bersama tim Inafis Polrestabes Surabaya untuk dievakuasi dan dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, sepasang kekasih di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terpaksa harus berurusan dengan aparat Polres Kediri karena melakukan aborsi dan membuang janin di Desa Pule, Kecamatan Kandat. FDP, pemuda asal Desa Pule, Kecamatan Kandat dan kekasihnya digelandang anggota Satreskrim Polres Kediri lantaran melakukan aborsi dan membuang janin berusia sekitar 4 bulan. Mereka terpaksa melakukan aborsi dan membuang janin tersebut lantaran takut ketahuan keluarganya hamil di luar nikah. Peristiwa penangkapan keduanya bermula saat warga Desa Pule dikemparkan setelah ditemukan janin. Atas temuan tersebut, polisi melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil mengungkap pembuang janin. Kapolres Kediri AKBP Bimo Arianto mengatakan FDV dan DPS merupakan sepasang kekasih sejak tahun 2021. Kedua pelaku berinisiatif menggugurkan janin dengan menggunakan obat yang dibeli secara online. Jadi setelah kita interogasi, yang kedua orang tua tersebut mengakui bahwa mereka dengan sengaja menguburkan bayi tersebut dengan memesan obat misoprostol dari Shopee dan kemudian menyewa pos Kecamatan Gura untuk sebagai tempat untuk menguburkan bayi tersebut. Kemudian kini guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku terpaksa mendekam di ruang tahanan Mapolres Kediri dan terancam dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Abdan Subagio, iNews melaporkan. Pemirsa, harga beras yang tidak kunjung turun membuat masyarakat mengandalkan operasi beras murah Bulog. Bahkan warga rela berebutan dan antri di bawah terik matahari demi bisa mendapatkan 1 kantong beras 5 kg seharga Rp53.000. Ratusan warga kota Rantepao, Toraja Utara rela berdesak-desakan untuk membeli beras murah saat operasi pasar murah di lapangan Bakti Rantepao. Warga yang didominasi ibu-ibu saling rebutan membeli beras murah Bulog dengan harga Rp53.000 per karung 5 kg. Petugas sempat kewalahan melayani karena warga tidak sabar dan khawatir tidak kebagian beras murah. Operasi pasar murah digelar karena hingga saat ini harga beras di pasaran masih tinggi, mencapai Rp18.000 per kilogram. Makanya petugas ada yang ambil kalau ada yang 2, 3 itu begitu. Kebijakannya petugas, Pak, ya. Sebetulnya kebijakan petugas saja. Jadi harus rata ya? Iya, kan ini kan juga untuk biar merasakan semua kan. Di ND, ribuan warga harus rela antri panjang untuk membeli beras murah di halaman kantor Bupati ND. Setiap warga yang telah mendapatkan kupon dapat membeli beras isi 5 kg dengan harga Rp55.000. Saat ini harga beras di pasaran di kota ND berkisar Rp17.000 per kilo. Pemkab ND menyediakan 8 ton beras murah bekerjasama dengan Bulog bersama distributor beras. Di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, pembagian beras 5 kg gratis ke ratusan warga kurang mampu nyaris ricuh di teras Masjid At-Taubah, Pasar Sentral Sengkang. Mahalnya beras membuat warga membludak untuk mendapatkan beras gratis. Warga khawatir tidak mendapatkan beras gratis hingga nekat menerobos antrian. Warga yang berdesak-desakan hingga nyaris ricuh akhirnya dapat dikendalikan petugas dan panitia setelah menjanjikan keluarga akan kebagian beras gratis. Pembagian beras gratis dilakukan pedagang pasar sentral sebagai tradisi menjelang bulan Ramadan. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, nekat beroperasi saat hujan deras. 6 truk tambang pasir di Lumajang, Jawa Timur diterjang derasnya aliran banjir lahar hujan Gunung Semeru pada Jumat sore. Banjir lahar hujan Gunung Semeru terjadi setelah puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras selama kurang lebih 3 jam. Selingnya putus. 1, 2. 6 truk milik penambang pasir terjebak di tengah jalur aliran lahar hujan Gunung Semeru di Sungai Regoyo, Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jumat sore.
Keenam truk terjebak lantaran nekat beroperasi saat hujan deras. Awalnya 6 truk tambang melaju beriringan menyeberangi jalur aliran lahar Sungai Regoyo setelah mendapat informasi jika di hulu sungai terjadi banjir lahar hujan Gunung Semeru. Namun saat sampai di tengah jalur aliran lahar, truk yang berada di barisan terdepan alami patah roda sehingga membuat 5 truk lain di belakangnya ikut terjebak tidak bisa melintas. Tak lama kemudian, banjir lahar hujan Gunung Semeru menerjang 6 truk yang terjebak tersebut. Beruntung seluruh sopir dan penambang berhasil menyelamatkan diri. Warga yang berada di lokasi bersama Babinsa desa setempat membantu mengevakuasi truk yang terjebak. Itu ya Mas ya? Sudah ada pemberitahuan dari atas itu. Oh banjir. Ayo keluar semua gitu. Jadi orang-orang sudah mendengar, sudah tahu lah. Oh ayo keluar, ya ada banjir gitu. Sempat mau keluar semua, yang depan itu mau naik, putus asnya itu. Sementara ini untuk menghimbau untuk masyarakat, kalau debitnya air sudah tinggi dilarang menambang, jangan lewat sini karena sudah tahu di atas banjir. Di sini kan monitor di grup WA, jadi waspada yang bawah. Banjir lahar hujan Gunung Semeru terjadi setelah puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras selama kurang lebih 3 jam. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Anyus melaporkan. Banjir besar melanda sedikitnya 11 kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. 10 orang warga dilaporkan hilang. Akibat banjir, sejumlah jembatan dan jalan lintas yang menghubungkan Sumatera Barat, Bengkulu, amblas. Jembatan Nagari atau Desa Kotorawang, Kecamatan Ampek Jurai, Pesisir Selatan, Sumatera Barat ini putus usai dihantam air bah. Akibatnya akses transportasi terputus hingga sejumlah kampung terisolasi. Banjir bandang juga melanda Nagari Langgai, Surantiah, Kabupaten Pesisir Selatan. 10 orang warga dilaporkan hilang. Sementara puluhan hektar lahan pertanian rusak. Banjir juga mengakibatkan jembatan Labuhan di Jalan Nasional yang menghubungkan Sumatera Barat dan Bengkulu yang berlokasi di Kabupaten Rana, Pesisir amblas. Amblasnya jembatan memutus akses dari Sumatera Barat ke Provinsi Bengkulu. Jalan yang putus kemarin yang akses yang belum bisa dibuka itu adalah Padang Pesisir Selatan, kemudian Pesisir Selatan Bengkulu. Ada beberapa ruas jalan yang longsor dan ada juga yang putus, terutama ada jembatan yang rusak juga. Banjir merendam sedikitnya 11 kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, menyusul tingginya intensitas hujan yang mengguyur kawasan tersebut sejak Kamis petang. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Selain banjir, bencana tanah longsor melanda Padang Pariaman, Sumatera Barat menyusul curah hujan yang tinggi. Akibatnya jalan provinsi Pariaman Bukit Tinggi terputus. Tanah longsor juga menimbun rumah warga dan menewaskan 1 orang penghuni rumah. 1 orang lagi masih dalam pencarian. Curah hujan yang tinggi sejak Kamis malam mengakibatkan banjir dan tanah longsor di sejumlah lokasi di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Salah satunya di kawasan Jalan Provinsi Pariaman Bukit Tinggi, tepatnya di Gunung Salasi, Nagari Sungai Durian, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman. Selain menimbun badan jalan, tanah longsor juga menyebabkan 1 rumah ikut tertimbun. 1 orang penghuni ditemukan meninggal dunia. Sementara 1 orang lagi masih dalam pencarian. Nah, abang posisinya di mana waktu pada saat itu? Di rumah istri. Di rumah istri gitu. Mendengar kejadian longsor tersebut, abang langsung ke lokasi gitu? Ya di depannya adik. Adik. Itu posisi rumah berada di mana tuh? Di atas tebing. Di atas tebing ya berarti ya? Beberapa titik yang tersebar dari Kecamatan Nagari itu ada sekitar 30 titik banjir dan tanah longsor. Nah itu tersebar dari 30 nagari dan 15 kecamatan tersebut.
Data BPBD Padang Pariaman mencatat akibat curah hujan tinggi, banjir dan tanah longsor melanda 15 dari 17 kecamatan yang tersebar di 30 nagari atau desa di Kabupaten Padang Pariaman. Sebagian banjir sudah mulai surut, namun evakuasi korban tanah longsor masih terus dilakukan. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Memasuki banjir hari ketiga, para pengungsi korban banjir di Bojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur mulai meminta sumbangan kepada para pengguna jalan di Jalan Raya Mojosari, Surabaya. Mereka beralasan meminta sumbangan untuk kebutuhan makan dan minum di pengungsian. Para pengungsi korban banjir meminta sumbangan kepada para pengguna jalan yang melintas. Tidak hanya di satu titik permintaan sumbangan kepada pengguna jalan, juga terlihat di 3 titik depan pengungsian, yakni di depan balai desa, depan warung kopi, tempat mengungsi, dan rumah warga lainnya. Salah satu pengungsi mengaku meminta sumbangan sudah 2 hari lalu, sejak banjir merendam desa Ngerame dan desa Kedung Gempol, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Mereka beralasan meminta sumbangan untuk kebutuhan makan, minum, dan peralatan medis. Meski Pemkab Mojokerto sendiri sudah memberikan bantuan. Ya, mulai banjir itu Pak, mulai banjir kita narik untuk uangnya untuk masyarakat, banyak beli roti, beli snack apa, kebutuhannya mereka buat air minum juga. Sehari dapat berapa Pak kira-kira Pak? Ya, kalau sehari itu biasanya satu kelompok itu nggak mesti hasilnya, biasanya dapat 200. Dapat 200 lebih dari 200 juga pernah. Itu dikumpulkan dari satu atau dikumpulkan dari satu Pak. Ada berapa orang yang menarik di jalan ini tadi? Ya ini tadi sekitar, ya kalau di lokasi sini 5 personil. Hingga kini banjir masih menggenangi ribuan rumah di desa Ngerame dan belum menunjukkan tanda-tanda surut. Desa Ngerame merupakan titik akhir luberan dari tanggul jebol Sungai Sadar setelah desa Kedung Gempol. Lebih dari 4.000 pengungsi lansia dan anak-anak masih bertahan di lokasi pengungsi, utamanya di Balai Desa Ngerame. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa mendesak DPR menggelar hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu digelar ribuan orang di gedung DPR Jakarta. Aksi demo diikuti gabungan elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, pelajar, buruh hingga emak-emak. Sejak pagi hari, sejumlah orang telah mendatangi area di depan gedung DPR untuk melakukan unjuk rasa mendukung dilakukannya hak angket terkait dugaan pemilu curang. Di antaranya terlihat sejumlah emak-emak yang menyuarakan tuntutannya sambil membentangkan spanduk dan poster. Siang hari, peserta unjuk rasa kian bertambah. Maksa aksi mendesak DPR untuk segera melaksanakan hak angket, karena hak angket menjadi cara untuk membuktikan adanya kecurangan selama proses pemilu. Tidak hanya mendukung hak angket, ribuan orang yang tergabung dalam Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi juga menyuarakan penurunan harga sembako, termasuk harga beras yang melonjak tinggi. Kapasitas saya hadir di sini sebagai pribadi warga negara Republik Indonesia yang konsen dan prihatin dengan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, masif dalam pemilu kita, terutama Pilpres. Sementara aksi dengan tuntutan serupa juga digelar ratusan perempuan di kawasan Patung Kuda Monas bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional. Massa menyampaikan keresahan terkait situasi demokrasi Indonesia saat ini ditandai pemilu yang disinyalir penuh kecurangan. Selain itu, mereka juga menuntut pemerintah segera merampungkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan mencabut Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai merugikan kaum perempuan. Dari Jakarta, iNews melaporkan. Di tengah krisis ekonomi, warga Irak membanjiri pasar membeli kebutuhan jelang Ramadan. Jangan kemana-mana, Buletin iNews Pagi kembali sesaat lagi.
Pemirsa, mendukung beragam kegiatan silaturahmi dengan keluarga dan sanak saudara, sebuah operator seluler menghadirkan paket internet terbaru selama bulan suci Ramadan. Selain paket internet, Pasar Ramadan juga dihadirkan dengan berbagai festival makanan, penampilan musik, games, dan kumpul komunitas yang digelar di lebih dari 10 kota di Indonesia. Bulan suci Ramadan menjadi momen yang tepat untuk mendekatkan jarak dengan sanak saudara dan keluarga tercinta. Untuk mendukung berbagai kegiatan silaturahmi, IM3 mengkampanyekan Nyatakan Silaturahmi dengan menghadirkan paket Freedom Internet di bulan Ramadan. Paket Freedom Internet super besar 150 GB ini bisa didapatkan dengan harga terjangkau, yakni Rp150.000 saja. IM3 juga menggelar sarana berkumpul melalui Pasar Ramadan IM3 yang menghadirkan berbagai festival makanan, penampilan musik, games, dan kumpul komunitas. Pasar Ramadan ini akan digelar di lebih dari 10 kota di seluruh Indonesia. But what we believe as a telco, that our job is much bigger than earning only. We have to connect people. We have to create the bond between the society so that people feel more happy about it. And that is why every year Ramadan, we offer something more. We want to give it more to the society, and that is why we have launched such a very economical package so that people can use more internet and at a very economical price. And for example, this package offers only 1,000 rupiah per gigabyte, so which is around 60% cheaper than the normal per gigabyte price. Tak hanya paket internet, IM3 juga berkomitmen menghadirkan koneksi yang andal, mulai dari tingkat desa hingga nasional selama bulan suci Ramadan. So if you look at after the merger, the network connection of Indosat has become much bigger, much larger. And we are going to the areas, in Desha areas, in Kacamatan area, in Kabupatan area, where our internet connection was not there before. Melalui berbagai produknya, Indosat terus berkomitmen menghadirkan layanan terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, Elsa Casey, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di inews.id. Saya Sabrina Sila pamit undur diri. Terima kasih. Selamat pagi. Sampai jumpa.